Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Suqutul asnam bi isyaratihi sallallahu alaihi wasallam. Tumbang, berjatuhan berhala-berhala dengan sebab ditunjuknya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang bagaimana penunjukannya, langsung atau tidak langsung atau dengan alat atau tangannya saja, mari kita ikuti penjelasannya. An Jabir wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu maqala, dari Sayyidina Jabir dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau keduanya berkata, kana haulal baiti situna wa salasumiyati sonamin, terdapat di sekeliling Ka'bah Baitullah 360 berhala. 360 berhala. Musabbatatul arjul birrasos bil hijarah, yang dimana kakinya tersebut ditancapkan, kakinya itu berhala ditancapkan dengan satu rosos. Artinya rosos itu bisa diartikan timah. Rosos itu kalau orang dulu di patri, dengan patri artinya supaya kuat itu kakinya, fil hijara, kemudian ditaruhkan ya di atas kayu, jadi dipantek lagi supaya jangan jatuh. Tujuannya menetap itu berhala di sekeliling Ka'bah. Falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjida amal fathi ja'ala yushiru bi ghadibin min fi yadihi ilaiha wala yamassuha. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Masjidil Haram amal fil, yaitu tahun amal fatah, yaitu tahun fatah, disebut dengan Fathul Futuh, ya, Fathu Makkah disebut dengan Fathu Makkah atau Fathul Futuh, yang terjadi pada 20 Ramadan 8 Hijriah atau 630 Miladiyah, dengan pasukan kurang lebih adalah 10.000 pasukan. Itu yang Allah Ta'ala katakan di dalam surahnya An-Nasr. Surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, Fatah Makkah. Disebut juga dengan Fathul Futuh. Terjadinya pada bulan Ramadan. Tahunnya tahun 8 Hijriah, 8 Hijriah, tanggalnya adalah 10 Ramadan. Memang ada yang mengatakan 20 Ramadan, tapi apa yang ditulis di dalam kitab Marahil Labid adalah tanggal 10 Ramadan. Wa kana li ashrin madaina min syahri Ramadan sanata samanin. Dan terjadinya yaitulah telah berlalunya 10 hari daripada bulan Ramadan pada tahun ke-8. Keluarlah Nabi SAW dari Madinah beserta 10.000 dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor dan beberapa kelompok dari orang-orang Arab. Sesampainya di masjid pada tahun Fatah, tahun di mana dikuasakan atau ditaklukkannya itu kota Mekah, ja'ala yushiru bi ghadibin fi yadihi ilaiha, maka mulailah Nabi menunjuk dengan ghadib. Ada yang mengartikan ghadib semacam kita katakanlah kayu, setangkai kayu
Tapi juga ada yang mengartikan godib itu adalah berupa saipun qatta, pedang yang sangat tajam. Nah, ini lebih relevan dengan kata godib adalah saipun qatta, pedang yang sangat tajam. Fiyadihi, di tangannya beliau yang mulia, ilaiha, ia mengisyaratkan, menunjuk saja ke berhala-berhala tersebut, wala yamassuha, dan beliau tidak sentuh sama sekali itu berhala. Baik, ya. Wa yaqulu, dan Nabi sambil berkata. Nah, ketika masuk ke masjid, ya tentunya Nabi Shallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesampainya dia di masjid, kemudian Nabi ya berhenti sejenak di pintu Masjid Haram dan berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian Nabi mengatakan kepada ahli Mekah, ma tarawna anni fa'ilun bikum? Qalu khaira, ahun karim wabnu akhin karim. Faqala idhabu wa antumul tulaqa. Itu yang Nabi katakan di depan pintu Masjidil Haram. Ya. Setelah itu Nabi pun mengisyaratkan, ya, di mana berhala-berhala itu ada, Nabi tunjuk dengan pedangnya yang terhunus tajam, ya, yang berada di tangannya yang mulia, tanpa menyentuh berhala tersebut, sambil mengatakan, ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Ya, selanjutnya itu ayat. Fama asyara ila wajhi sonamin ila waqa'an liqafa. Tidaklah Nabi SAW menunjuk ke wajah, ke muka, ke bagian depan itu berhala, kecuali jatuhlah berhala, ya, jatuh celentang, artinya qafahu, dari bagian belakang. Ya, qafah itu bagian belakang leher. Jadi jatuh, kalau ditunjuk dia bagian muka, dia jatuh ke belakang. Dan kalau ditunjuk dari belakang, ya, ke bagian lehernya, maka tersungkur wajahnya. Wala liqafahu illa waqa'a liwajhihi. Fa hatta ma baqiya minhu sonam, sehingga tidak tersisa dari 360 berhala tersebut kecuali seluruhnya berjatuhan. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim wal Bazzar wa Tabrani wa Abu Ya'la. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, dan dalam riwayat Ibn Mas'ud, wa ja'ala yad'anuha, maka mulailah Nabi menusukkan, tapi menusuk mengarahkan pedangnya yang tajam tersebut ke arah berhala tanpa ada sentuhan sama sekali. Dan dalam riwayat ini Ibn Mas'ud mengatakan wa yaqulu, dan Nabi membaca ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Baik. Ya. Wa yujma'u baina riwayataini, maka bisa digabung, disatukan di antara dua riwayat. Baik riwayat yang atas dari Jabir dan Abdullah bin Mas'ud, ataupun dari riwayat Ibn Mas'ud saja tanpa Abdullah, ya, ka bi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusiru ila ba'diha min ghairi massin, adalah Nabi hanya tunjuk saja sebagian berhala tersebut tanpa menyentuh. Wa taratan yatlu hadhil ayah, kadang beliau, ya, membacakan ayat ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id, wa taratan yatlu tilka, dan kadang-kadang beliau membacakan ayat sambil menunjuk kepada berhala tersebut, ja'al haqqu wa zahaqal batil, dan begitu, wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, itulah sedikit tentang sukut, ya, berguguran atau berjatuhannya berhala-berhala dengan ditunjuknya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pada waktu itu dinamakanlah ahli Mekah ahli Tulago,
Ya, jadi karena ucapan Nabi yang tadi di depan pintu dengan perkataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Kemudian Nabi mengatakan kepada ahli Mekah, "Ma tarawna anni fa'ilun bikum?" Qalu khaira, ahun karim wa ibnu ahin karim. Faqala idhabu wa antumut tulaqa. Kalian bebas. Nabi merdekakan tanpa ada setetes darah pun yang harus menumpahkan di masjid, yang tertumpah di masjid tersebut. Wallahu a'lam bishawab.